Sword of Coming, episode 466. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gang menunggang naga yang sempit itu berada di lereng yang agak landai, dan ada juga tangga panjang yang menuju ke toko Burklover. Bersama dengan toko kue, kedua toko ini dulunya adalah bisnis yang dimiliki oleh klan tempat si Chunjia, gadis kecil dengan kepang kembar, berasal. Setelah itu, si Chunjia tidak pergi ke akademi di negara Sui Raya untuk belajar bersama Li Baoping, Li Huai, dan yang lainnya, juga tidak tinggal di kota kecil seperti Dong Suijing. Sebaliknya, dia pindah bersama klannya ke ibu kota kekaisaran Li Raya. Klannya menjual kedua toko mereka, dan melalui bantuan Ruan Qiong, toko-toko itu akhirnya berada di bawah kepemilikan Chen Pingan. Chen Pingan masih bisa melihat Dong Suijing ketika dia kembali ke kampung halamannya, tetapi dia tidak pernah melihat si Chunjia lagi setelah perpisahan mereka bertahun-tahun yang lalu. Saat masih dimiliki oleh klan Si, toko Burklover menjual berbagai macam barang, termasuk banyak barang antik. Toko ini dapat dianggap sebagai salah satu toko tertua di dunia kecil permata. Ketika klan tersebut pindah, mereka hanya membawa setengah dari barang antik dan barang-barang unik yang paling mereka hargai, sedangkan setengahnya lagi ditinggalkan di toko Burklover. Dari sini, dapat dilihat bahwa klan Si akan tetap menjadi klan besar bahkan setelah pindah ke ibu kota. Setelah menerima kepemilikan toko Burklover, Chen Pingan merasa sedikit bersalah pada awalnya setelah mengetahui nilai barang-barang yang tersisa di toko tersebut. Hal ini telah membebani hati nuraninya ketika ia kembali ke dunia kecil permata untuk pertama kalinya, dan ia selalu berpikir untuk menutup toko itu selamanya. Dengan begitu, ia dapat menjualnya kembali kepada klan Si dengan semua barang utuh setiap kali mereka datang berkunjung ke kota kecil itu. Namun, Ruan Xiu tidak menyetujuinya, mengatakan bahwa transaksi adalah satu hal sementara hubungan dan bantuan adalah hal yang sama sekali berbeda. Meskipun Chen Pingan menerima saran Ruan Xiu untuk tidak menjual toko tersebut, ia masih merasakan perasaan tidak nyaman yang mengganggu pikirannya. Namun, setelah berinteraksi dengan banyak orang dan menyelesaikan banyak transaksi, Chen Pingan tidak lagi merasakan hal yang sama. Meskipun begitu, dia tetap akan mengerti bahkan jika klan Si bersedia mempermalukan diri sendiri dan meminta toko itu kembali. Chen Pingan tidak akan menolak permintaan mereka, tetapi niat baik di antara mereka pasti akan hilang. Tentu saja, pertanyaannya adalah, seberapa berharga niat baik Chen Pingan? Hanya ada satu penjaga toko yang mengurus toko Burklover. Penjaga toko itu adalah seorang wanita tua yang baik hati dan sederhana, dan konon Ruan Xiu sering menemaninya mengobrol ketika ia bertindak sebagai penjaga toko. Chen Pingan tentu saja mengenali wanita tua itu. Dia berasal dari Gang Bunga Aprikot, dan menurut jalinan rumit hierarki senioritas di kota kecil itu, Chen Pingan hanya perlu memanggilnya Bibi Chen meskipun usianya hampir 40 tahun lebih tua darinya. Mereka memiliki nama keluarga yang sama, tetapi mereka bukanlah kerabat kandung. Wanita tua itu sudah lanjut usia, tetapi ia masih sehat walafiat setelah bekerja di ladang seumur hidupnya. Meskipun anak-anaknya telah pindah ke kota prefektur musim semi naga, wanita tua itu benar-benar tidak dapat menikmati kehidupan di sana setelah beberapa kali mengunjungi mereka. Rumah-rumah besar mereka dingin dan kosong, dan ia bahkan tidak dapat menemukan wajah yang dikenalnya untuk diajak berdebat. Karena itu, ia bersikeras untuk kembali ke kota kecil itu. Anak-anak wanita tua itu patuh, dan mereka tidak dapat mencegah ibu mereka pindah kembali ke kota kecil itu. Namun, konon menantu perempuannya memang menggerutu tentang kehadirannya, mengatakan bahwa ibu mertuanya mempermalukan mereka di kota prefektur tersebut. Mereka sudah membeli beberapa pembantu rumah tangga, jadi apakah mereka masih membutuhkan pembantu tua di rumah? Terlebih lagi, sungguh memalukan bahwa dia masih bekerja dengan upah yang sangat sedikit, terutama karena pemilik toko Burklover dulunya adalah anak termiskin di Gang Fas Tanah Liat. Chen Pingan mengajak Pei Qian masuk ke dalam toko, dan langsung menyapa Bibi Chen begitu masuk. Dia menanyakan kesehatannya, dan juga bertanya apakah dia masih bekerja di ladang dan bagaimana hasil panennya. Chen Pingan kemudian mengobrol lama dengan wanita tua itu, menggunakan dialek lokal kota kecil tersebut. Bibi Chen adalah orang yang banyak bicara,
dan dia tidak bisa menahan emosinya ketika menyebutkan masa lalu Chen Pingan namun melihat kesuksesannya yang luar biasa sekarang. Air mata menggenang di matanya saat dia menghela napas penuh emosi dan mengatakan betapa bahagianya jika ibu Chen Pingan masih hidup untuk menyaksikan kesuksesannya saat ini. Ibunya telah menderita kesulitan sepanjang hidupnya dan tidak pernah bisa menikmati hidup sehari pun. Bahkan, dia tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya dan melewati musim dingin selama tahun terakhir hidupnya. Surga benar-benar tidak adil. Setelah menyebutkan pengalaman-pengalaman yang memilukan itu, Bibi Chen tak kuasa menahan diri untuk menggerutu lagi tentang ayah Chen Pingan, mempertanyakan apa gunanya menjadi orang baik. Pada akhirnya, ia malah berbuat jahat, dan kematiannya membawa penderitaan bertahun-tahun bagi istri dan anaknya. Akhirnya, Bibi Chen menepuk tangan Chen Pingan dengan lembut dan menyuruhnya untuk tidak menyimpan dendam terhadap ayahnya, mengatakan bahwa ia bisa menganggap ini sebagai hutang budi dirinya dan ibunya kepada ayahnya di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, adalah hal yang baik bahwa mereka telah melunasi hutang tersebut di kehidupan ini, sehingga mungkin mereka bisa bersatu kembali dan menikmati keberuntungan bersama di kehidupan selanjutnya. Chen Pingan duduk di bangku panjang dan dengan patuh menemani Bibi Chen, mendengarkan celotehannya sambil Bibi Chen memeganginya dengan tangannya yang kering dan keriput. Dia tidak berani membantah. Pei Qian membawa sebuah bangku kecil dan duduk di dekatnya, diam-diam mengemil biji-bijian panggang sambil mengamati sisi lain dari tuannya yang agak asing ini. Pei Qian sangat cepat mempelajari dialek setiap daerah, sehingga dia fasih berbahasa dialek lokal prefektur Dragon Spring dan mampu memahami percakapan santai antara Chen Pingan dan Bibi Chen. Tuannya tampak sedih sekaligus gembira saat mengobrol dengan wanita tua itu. Ada hal lain yang juga membuat Pei Qian merasa sangat aneh. Tuannya jelas merupakan orang yang sangat kuat, dan dia hampir tidak pernah bersikap begitu hormat kepada siapapun yang ditemuinya. Namun, seolah-olah dia mendengarkan dan menyetujui semua yang dikatakan Bibi Chen, menganggap setiap kata dengan serius. Terlebih lagi, kondisi mental tuannya saat ini sangat tenang. Sebenarnya, Pei Qian merasa sangat kesal sebelum Chen Pingan turun dari gunung dan datang ke toko Burklover. Namun, tidak baik bagi Pei Qian untuk mengganggu tuannya jika dia ingin berlatih teknik tinju di gunung tertindas. Karena itu, dia berlama-lama di sekitar toko kue, berdiri di atas bangku kecil dan melamun. Dia merasa sedih sepanjang waktu, tidak mampu mengumpulkan semangat atau energi untuk berkeliaran di jalanan seperti sebelumnya. Pei Qian menjadi semakin marah ketika dia memikirkan angsa-angsa putih besar di kota kecil itu yang kemungkinan besar akan kembali mengganggu orang-orang yang lewat. Pei Qian merasa sedih karena banyaknya desas-desus dan komentar yang ia dengar di kota kecil itu beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, Pei Qian juga pernah mendengar beberapa desas-desus beberapa tahun yang lalu. Namun, saat itu ia menganggap dirinya sebagai anggota dunia kultivasi, jadi ia berpikir bahwa ia harus menunjukkan kemurahan hati yang lebih besar dan tidak menghukum mereka di tempat. Sebaliknya, ia diam-diam mencatat semuanya dalam sebuah buku catatan kecil yang ia sembunyikan di bagian paling bawah rak buku bambunya. Ini termasuk apa yang ia dengar, di mana dan kapan ia mendengarnya, dan siapa bocah, bajingan, atau wanita tua yang mengucapkan kata-kata tersebut. Namun, desas-desus itu menyebar lebih luas setelah tuannya kembali ke gunung tertindas. Banyak pria yang tidak berguna dan malas tidak mati karena terlalu banyak makan dan bermalas-malasan, dan ada juga orang-orang seusia Chen Pingan serta beberapa wanita yang suka bergosip. Orang-orang ini sering berkumpul di dekat sudut jalan untuk bergosip dan menyebarkan desas-desus bersama. Mereka kebanyakan bergosip tentang hal-hal yang terjadi di gang Fas Tanah Liat di masa lalu, dan mereka juga suka berbicara dengan nada merendahkan tentang masa Chen Pingan sebagai seorang magang di tempat pembakaran naga. Mereka senang bercanda tentang masa kecil Chen Pingan yang tragis, dan ini bahkan bukan yang terburuk dari apa yang mereka bicarakan. Ada topik diskusi yang lebih menjijikkan lagi, dan orang-orang rendahan ini sampai-sampai mengarang desas-desus tentang teman majikannya, Liu Xianyang, tetangganya, Song Jixin dan pelayan Zigui, serta Guken dan ibunya yang janda. Bahkan, mereka juga mengarang desas-desus tentang kakak Ruan Xiu. Sebagai contoh, mereka mengklaim bahwa hanya dengan menjilat Ruan Xiu lah Chen Pingan berhasil mencapai kekayaan dan statusnya saat ini. Mereka juga mengklaim bahwa ia memiliki hubungan terlarang dengan ibu Guken, dan karena itulah ia selalu membantu janda tersebut. Selain itu,
Ia selalu meminjam uang dari Song Jiksin namun tidak pernah melunasi utangnya. Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak rumor. Pei Qian mengingat semuanya, dan setiap kali dia kembali ke toko kue, dia akan bersembunyi dari Shiro untuk diam-diam mengambil buku catatannya dari dasar rak buku bambunya, menggertakkan giginya saat menulis dan membuat goresan kaligrafinya menjadi kuat dan tebal. Jika bukan karena tuannya sedang berada di gunung tertindas saat ini, dia pasti sudah melampiaskan amarahnya sejak lama, terlepas dari apakah pelakunya adalah anak-anak kecil yang nakal atau wanita tua yang bermulut tajam. Setelah beberapa saat, Shiro menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia berbicara kepada Pei Qian, mengatakan bahwa pasti ada orang baik di dunia fana dan dunia kultivasi yang dapat menghargai kebaikan dan keberuntungan orang lain. Namun, orang-orang seperti itu sangat langka. Jauh lebih umum untuk bertemu dengan orang-orang yang bersikap baik dan ramah secara langsung, tetapi kasar dan suka bergosip di belakang orang lain. Namun, Pei Qian langsung membalasnya dengan mengatakan, tidak masalah jika mereka berbicara buruk tentangku, tetapi mereka tidak diperbolehkan berbicara buruk tentang tuanku. Shiro merasa hal ini cukup merepotkan, dan dia benar-benar takut Pei Qian akan kehilangan kendali dan bertindak berlebihan suatu hari nanti, hingga melukai seseorang dalam prosesnya. Oleh karena itu, Shiro ingin menyampaikan masalah ini kepada Chen Pingan ketika ia mengunjungi tokonya kali ini. Namun, Pei Qian selalu menempel pada tuannya, sehingga Shiro belum menemukan kesempatan untuk mengatakan apapun. Setelah Pei Qian bertemu dengan majikannya hari ini dan mendengarkan kenangan Bibi Chen yang agak menjengkelkan, suasana hatinya tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Dia masih marah dan merasa dirugikan, tetapi tidak sebesar sebelumnya. Hal ini terutama terjadi ketika Pei Qian mengingat sesuatu dari masa lalu. Suatu tahun, dia membantu tuannya memberi penghormatan di makam orang tuanya, dan ketika berjalan kembali ke kota kecil itu, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang mendaki gunung. Saat menoleh ke belakang, Pei Qian melihat wanita tua itu tampaknya berdiri di depan makam orang tua Chen Pingan, membungkuk untuk menawarkan sepiring kue beras ketan dan tahu asap. Pei Qian tersenyum lebar sambil terus mengemil biji-bijian panggangnya. Dia tidak akan memberitahu tuannya tentang desas-desus mengerikan itu. Selain itu, dia akan lebih sering tersenyum di masa depan ketika melihat wanita tua ini yang bahkan majikannya harus memanggilnya Bibi Chen. Setelah meninggalkan toko Burklover, Chen Pingan tidak langsung membawa Pei Qian kembali ke toko kue. Sebaliknya, ia mulai berjalan-jalan di jalanan bersamanya, menaiki tangga yang membentang di sepanjang gang menunggang naga. Kemudian mereka berbelok beberapa kali, melewati beberapa jalan dan gang saat mereka menuju kediaman leluhur Liu Xianyang. Setelah membuka pintu, Chen Pingan mengambil sapu dan mulai membersihkan. Pei Qian cukup familiar dengan tempat ini karena Chen Pingan telah memberinya seikat kunci saat berpisah di kota lilin merah kala itu. Di antara kunci-kunci itu ada kunci kediaman Liu Xianyang. Karena itu, dia dan gadis kecil berbaju merah muda itu sesekali datang ke sini untuk membersihkan bersama. Saat berpisah waktu itu, Chen Pingan secara khusus memperingatkan Pei Qian untuk tidak menyentuh barang-barang di dalam rumah. Pei Qian merasa sedikit sedih saat itu, dan dia bertanya kepada gadis kecil berbaju merah muda apakah tuan mereka juga memberikan peringatan yang sama kepadanya. Gadis kecil berbaju merah muda itu ragu sejenak, dan Pei Qian langsung tahu bahwa jawabannya adalah tidak. Setelah menyadari hal ini, dia berjongkok di tangga dengan sedih untuk waktu yang sangat lama. Gadis kecil berbaju merah muda itu terpaksa membersihkan sendiri, dan Pei Qian membuat alasan dan mengatakan bahwa dia pasti akan lelah setelah membaca almanak dan melihat ramalan cuaca. Namun, hari ini berbeda, karena tuannya sedang aktif membersihkan rumah. Ia tahu bahwa dirinya penuh energi tanpa perlu melihat almanak sama sekali. Ia berlari ke dapur dan mengambil ember serta handuk, lalu mengambil air dari bak air yang belum sepenuhnya kosong. Ia membantu mengelap meja, kursi, dan jendela, dan Chen Pingan tersenyum serta menceritakan banyak kisah kepadanya selama proses tersebut. Dia bercerita tentang bagaimana dia telah melintasi gunung dan menyeberangi sungai bersama Liu Xianyang di masa muda mereka, bagaimana mereka memasang perangkap untuk menangkap buruan, bagaimana mereka membuat ketapel dan busur serta anak panah, bagaimana mereka berburu ikan, burung, dan ular, dan banyak hal menarik lainnya. Saat Chen Pingan tidak berbicara,
Pei Qian mulai melafalkan sesuatu yang mirip dengan peraturan umum, kesepakatan desa, atau ajaran leluhur karena bosan. Ia melafalkannya dengan sangat lancar, dan bahkan Chen Pingan pun tidak tahu dari mana ia mempelajari dan menghafalnya. Bangunlah saat ayam jantan berkokok, bersihkan halaman dengan alkohol, pastikan bagian dalam dan luar bersih dan rapi. Kunci pintu dengan benar dan pastikan untuk memeriksa sendiri semuanya setelah selesai. Orang mulia hendaknya merenung 3 kali sehari. Seseorang hendaknya menghargai setiap mangkuk bubur dan nasi dan memahami kesulitan dalam membuat makanan ini. Perabot dan alat tulis hendaknya bersih dan rapi. Menggunakan peralatan dari tanah liat lebih baik daripada menggunakan emas atau giok. Jangan terpaku pada kebaikan yang diberikan, tetapi jangan pernah melupakan kebaikan yang diterima. Setialah pada kedudukanmu dan puaslah dengan hidup, dan ikutilah zaman dan taatilah langit. Chen Pingan tidak mengajukan pertanyaan apapun saat mendengarkan Pei Qian membacakan ini, tetapi senyum lebar terpancar di wajahnya saat ia memperhatikan gadis kecil itu mengangguk-angguk sambil mengerjakan tugasnya. Setelah membersihkan tempat Liu Xianyang, pemuda dan gadis kecil itu duduk bersama di ambang pintu untuk beristirahat. "Guru, apakah hubungan Anda dengan Liu Xianyang sebaik ini?" tanya Pei Qian. Chen Pingan mengangguk dan menjawab, "Tentu saja. Tuanmu selalu mengikuti Liu Xianyang kemana-mana saat ia masih kecil, dan setelah itu, ada anak kecil yang kurang ajar yang mengikuti tuanmu seperti beban. Kami bertiga adalah sahabat karib saat itu." Pei Qian berbalik dan menatap gurunya yang jauh lebih kurus dari sebelumnya, ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya dengan suara pelan, "Guru, apakah Anda akan marah jika orang mengatakan hal buruk tentang Anda?" "Saya hanya bertanya secara teoritis." Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Aku tidak akan marah meskipun orang-orang mengatakan hal buruk tentangku di depanku, jadi tentu saja aku juga tidak akan marah jika mereka mengatakan hal buruk tentangku di belakangku." "Hah? Guru, bukankah dikatakan bahwa bahkan bodhisattva dari tanah liat pun terkadang marah? Mengapa Anda sama sekali tidak marah?" tanya Pei Qian dengan bingung. Chen Pingan menepuk kepala Pei Qian dan menjawab, "Karena marah tidak akan ada gunanya." Pei Qian menawarkan segenggam biji panggang kepada gurunya. Setelah Chen Pingan menerimanya, guru dan murid itu duduk di sana dan mulai menikmati biji panggang bersama. Pei Qian tampak sedikit cemberut saat berkata, "Lalu, apakah Anda akan membiarkan orang lain membicarakan hal buruk tentang Anda tanpa konsekuensi?" "Ini tidak benar, Guru." Chen Pingan duduk dengan malas di sana sambil mengemil biji-bijian panggang, menatap ke depan sambil tersenyum tipis dan bertanya, "Apakah Anda ingin mendengarkan prinsip yang mendalam, atau Anda ingin mendengarkan prinsip yang lebih kecil?" "Saya ingin mendengarkan semuanya," jawab Pei Qian sambil tersenyum. Chen Pingan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan prinsip yang mendalam terlebih dahulu. Ini adalah penjelasan untuk Anda dan juga untuk diri saya sendiri, jadi tidak masalah jika Anda belum memahaminya saat ini. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Mengenai apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan setiap hari, apakah itu benar-benar hanya beberapa kata sederhana dan beberapa tindakan sederhana? Tidak, bukan begitu. Kata-kata dan tindakan ini adalah benang-benang yang akan terjalin bersama seperti aliran sungai di pegunungan besar di sebelah barat kota kecil yang akhirnya berkumpul dan berubah menjadi sungai kumis naga dan sungai jimat besi. Sungai ini adalah fondasi paling mendasar dari setiap orang, dan merupakan pembuluh darah penting yang tersembunyi di dalam hati kita. Pembuluh darah ini akan menentukan peristiwa dan emosi terpenting seseorang. Pembuluh darah ini seperti sungai yang dapat menampung banyak ikan, krustasea, tumbuhan, dan bebatuan. Namun, ada juga saat-saat ketika sungai ini akan mengering, sama seperti ada saat-saat ketika sungai menyebabkan banjir. Peristiwa-peristiwa ini sulit diprediksi karena seringkali kita tidak mampu memahami mengapa perubahan-perubahan ini terjadi. Esai yang baru saja Anda bacakan menyebutkan bahwa orang-orang mulia melakukan refleksi diri 3 kali sehari. Sebenarnya, sekte Konfusianisme memiliki pepatah lain yang menyuruh seseorang untuk menunjukkan pengendalian diri dan menjunjung tinggi etika. Ketika saya membaca catatan para sastrawan setelahnya, saya mengetahui bahwa seorang cendekiawan Konfusianisme hebat yang bergelar individu tanpa celah di benua daun payung secara khusus membuat sebuah plakat dan menulis 2 karakter di atasnya, menahan amarah. Jika seseorang berhasil mencapai hal ini,
maka saya menduga kondisi mentalnya tidak akan lagi diganggu oleh air banjir yang menjulang tinggi yang menghantam jembatan dan meluap melewati tanggul, membanjiri jalan di kedua sisi sungai. Lalu apa prinsip yang lebih kecil? Tanya Pei Qian. Chen Ping'an tersenyum dan melanjutkan, prinsip kecilnya bahkan lebih sederhana. Ketika seseorang miskin, mereka tidak punya pilihan selain menanggung dan menerima ketika orang lain berbicara buruk tentang mereka. Mereka tidak akan punya cara untuk membalas bahkan jika tulang mereka patah karena orang lain. Namun, jika seseorang kaya dan menikmati kehidupan yang baik, bukankah orang lain diperbolehkan merasa iri dan berbicara dengan nada cemburu? Ketika mereka semua kembali ke rumah, berkah leluhur orang kaya tidak akan berkurang sedikit pun karena ucapan kasar orang lain. Di sisi lain, orang miskin dan iri hati mungkin akan kehilangan sebagian kebajikan tersembunyi mereka karena ucapan dan tindakan mereka, sehingga memperburuk keadaan mereka. Dengan mengingat hal ini, apakah Anda tidak lagi merasa marah? Pei Qian melipat tangannya dan mengerutkan alisnya, berusaha keras merenungkan prinsip kecil ini. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Mehem, aku tidak merasa begitu marah lagi. Namun, aku masih merasa sedikit marah." Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Marah adalah emosi yang wajar bagi manusia. Namun, sangat bagus bahwa kemarahanmu tidak membuatmu mengandalkan kekuatanmu untuk memukuli orang lain dan menggunakan kesalahan yang lebih besar untuk menghukum kesalahan yang lebih kecil dari orang lain." "Guru, saya tidak memukul siapapun meskipun mendengar begitu banyak komentar mengerikan." "Saya tidak memukul satu orang pun," seru Pei Qian dengan gembira. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, guru akan memberimu pujian sebagai hadiah." Pei Qian tersenyum lebar dan menjawab, "Guru, bagaimana kalau Anda memberi saya hadiah berupa beberapa koin tembaga?" "1 koin tembaga pun tidak apa-apa." Chen Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Itu tidak akan berhasil. Penting untuk membicarakan untung dan rugi dalam berbisnis, tetapi prinsip yang sama tidak dapat diterapkan ketika membahas bagaimana menjadi orang baik. Karena kamu berlatih di bawah bimbingan seorang guru sepertiku, kamu tidak punya pilihan selain menghadapi tantangan dan kesulitan ini secara langsung." "Kesulitan? Ini sama sekali bukan kesulitan," seru Pei Qian sambil tersenyum. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Ping'an menoleh, dan dia melihat Pei Qian telah mengumpulkan semua kulit biji panggang ke dalam satu telapak tangannya, sama seperti dirinya. Tindakannya sangat alami. Chen Ping'an menuangkan sekam biji dari tangannya ke tangan Pei Qian, sambil berkata, "Akan tiba suatu hari nanti ketika kamu bertemu orang-orang yang akan menunjuk dan berkomentar jika kamu dengan santai membuang sekam biji ke tanah di gang kecil. Orang-orang ini dapat dibagi menjadi 2 kategori berbeda. Tipe pertama berasal dari klan kaya, dan orang-orang ini belum pernah mengalami perjuangan atau kesulitan yang datang dengan hidup dalam kemiskinan. Tipe lainnya adalah mereka yang ditakdirkan untuk tetap tinggal di Dragon Reading Alley selamanya, bahkan setelah Anda pergi. Anda perlu lebih berhati-hati terhadap tipe orang yang terakhir ini ketika Anda berkeliling dunia kultivasi di masa depan. Ini karena tipe orang yang pertama sombong, sedangkan kelompok orang yang kedua memiliki niat jahat." Mata Pei Qian membelalak tak percaya saat dia berseru, "Aku akan dimarahi karena seenaknya membuang sekam biji-bijian ke tanah. Gang-gang kecil ini sudah penuh dengan kotoran ayam dan kotoran anjing, jadi kenapa mereka tidak mengeluh tentang ini saja? Ada apa sih dengan dunia ini?" Chen Ping'an tidak menyebutkan 2 kemungkinan yang lebih ekstrim. Misalnya, kekurangan moral para bijak dan perbuatan baik yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang sangat jahat. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini kepada Pei Qian. Hal-hal ini terlalu mendalam, dan membicarakannya tidak akan membuat Pei Qian menjadi orang yang lebih baik dan lebih bijaksana. Sebaliknya, hal-hal ini akan menjadi beban di pundaknya yang kecil. Bagaimanapun, Chen Ping'an tidak ingin Pei Qian menjadi seperti dirinya yang kedua. Oleh karena itu, Chen Ping'an berusaha sebaik mungkin untuk mengubah prinsip-prinsipnya menjadi sesuatu yang mirip dengan roti kukus dan semangkuk kecil bubur ketika ia menjelaskannya kepada Pei Qian. Dengan begitu, Pei Qian tidak akan sakit tidak peduli bagaimana ia makan dan mencernanya. Bahkan jika Pei Qian makan terlalu banyak, ia hanya akan merasa sedikit kenyang. Ia bisa menyisihkan sisanya untuk dimakan nanti. Ketika mengajar Pei Qian,
Chen Pingan berharap ia tidak memberinya semangkuk obat pahit, secangkir anggur keras, atau sepiring makanan pedas. Chen Pingan tersenyum dan menjelaskan, "Aku mengatakan hal-hal ini kepadamu karena aku khawatir kamu akan bersembunyi di suatu tempat dan merasa marah sendirian di masa depan. Aku ingin kamu tahu bahwa orang-orang seperti ini ada di dunia. Terlebih lagi, orang-orang yang mungkin tidak kamu sukai mungkin melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai dalam beberapa aspek, namun mereka akan melakukan hal-hal yang bahkan lebih baik daripada kamu dalam aspek lain. Dengan mengingat hal ini, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia." Pei Qian menggaruk kepalanya dan berkata, "Guru, otak saya sakit." Chen Pingan menepuk kepalanya dan menjawab, "Tidak apa-apa, asalkan kamu memahami prinsip-prinsip ini secara garis besar. Kamu bisa lebih banyak mengamati dan berpikir ketika berkeliling dunia kultivasi sendirian di masa depan. Tentu saja, kamu juga harus bertindak tegas jika diperlukan, karena tidak semua hal yang benar dan salah di dunia ini kabur dan ambigu. Guru, apakah Anda akan menolak membelikan saya seekor keledai kecil jika saya gagal mencapai prestasi yang tinggi di dunia kultivasi di masa depan?" tanya Pei Qian dengan suara malu-malu. "Tentu saja tidak," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Pei Qian akhirnya merasa tenang setelah mendengar hal ini. Ini adalah kabar baik, dia masih bisa kembali ke gunung tertindas tepat waktu untuk makan malam. "Seberapa jauh kau berencana melakukan perjalanan pertamamu di dunia kultivasi?" tanya Chen Pingan tiba-tiba. Mata Pei Qian melirik ke sana kemari seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh, namun ia tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Meskipun begitu, ia juga tidak mau berbohong kepada tuannya, sehingga ia tampak sedikit gugup. "Seharusnya kau setidaknya bisa sampai ke kota lilin merah, kan?" tanya Chen Pingan dengan kesal. Pei Qian merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Syukurlah tuannya tidak memintanya untuk pergi ke negara Istana Kuning, ibu kota Kekaisaran Li Agung, atau tempat jauh lainnya. "Tidak masalah sama sekali. Aku akan memastikan untuk membawa cukup ransum kering dan biji-bijian panggang," janjinya dengan lantang. Chen Pingan langsung menjawab dengan menepuk dahinya. Pei Qian menahan rasa sakit itu, dan dia tidak lupa mengepalkan tinjunya agar kulit biji yang dipanggang tidak jatuh ke tanah. Chen Pingan berdiri dan mengunci pintu kediaman Liu Xianyang. Setelah itu ia meninggalkan gang bersama Pei Qian. Dia dengan santai mengambil sebatang ranting dari pinggir jalan. Saat tidak ada orang di sekitar, Chen Pingan tersenyum dan meminta Pei Qian untuk membuat hujan bunga. Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh, menggenggam kulit biji di tangannya sambil berseru, "Kalau begitu, saya akan melemparkannya ke atas sekarang, Guru." Chen Pingan menyilangkan satu tangan di belakang punggungnya dan memegang tongkat dengan tangan lainnya sambil mengangguk sebagai jawaban. Sambil berteriak pelan, Pei Qian melemparkan kulit biji-bijian tinggi-tinggi ke udara. Chen Pingan tidak bergerak, begitu pula tongkat di tangannya. Sebaliknya, hanya lengan dan ujung jubah birunya yang sedikit berkibar meskipun tidak ada angin. Chen Pingan melangkah maju, seketika meninggalkan bayangan biru di belakangnya. Setelah terkena ujung pedang, kulit biji yang berterbangan di udara dengan cepat meledak satu demi satu. Ketika Chen Pingan kembali berdiri diam, yang dilihat Pei Qian adalah bayangan tak terhitung dari gurunya yang melepaskan serangan pedang dalam radius 3 meter. Pei Qian mengepalkan tinjunya sambil memuji dengan lantang, "Guru, teknik pedangmu yang tiada tandingannya sungguh menakjubkan dan membuat iblis serta hantu ketakutan. Bahkan lebih kuat dari teknik pedang iblis gila milikku. Luar biasa, sungguh luar biasa." Chen Pingan membuang tongkat itu dan menjawab sambil tersenyum, "Itu adalah teknik pedang iblis gila milikmu." Pei Qian berkedip dan bertanya, "Apakah mungkin untuk tidak mengenai diri sendiri dengan teknik pedang iblis gila?" Chen Pingan tak kuasa menahan tawa, dan setelah berpikir sejenak, ia tak tahan untuk menggoda Pei Qian dengan berkata, "Perhatikan baik-baik, masih ada satu gerakan lagi." Pei Qian segera menarik napas dalam-dalam dan menekan telapak tangannya ke bawah, seolah-olah sedang mendorong kinya ke dalam dantiannya. "Silakan lanjutkan, Guru." Chen Pingan melirik tongkat di tanah sebelum menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, tiba-tiba memutar tubuhnya dan bergerak maju. Lengan bajunya yang besar berkibar di udara, dan tongkat di tanah itu segera terangkat ke udara dan membentuk busur seperti pedang terbang. Ketika Chen Pingan berdiri diam lagi, dia menunjuk ke suatu arah dan memberi perintah, "Pergilah."
Tongkat itu melayang ke depan dan menembus dinding di kejauhan seperti pedang tajam. Pei Qian memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Tuan sedang meniru tindakannya sekarang, kan? Guru macam apa yang diam-diam mempelajari teknik terkuat muridnya? Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak dan kembali ke gang menunggang naga bersama Pei Qian yang melompat-lompat. Namun, Pei Qian tiba-tiba berbalik dan berlari kembali untuk mencabut tongkat dari dinding, mengatakan bahwa dia perlu menghargai dan menyimpan senjata suci ini. Setelah mengantar Pei Qian kembali ke toko kue, Chen Ping'an melambaikan tangan kepada wanita tua dan si Rou sebelum kembali ke gunung tertindas. Pei Qian mengatakan bahwa dia ingin mengantar tuannya pergi, jadi dia berjalan bersamanya di sepanjang jalan menunggang naga. Chen Ping'an menyuruh Pei Qian untuk kembali ketika dia sampai di ujung gang. Pei Qian berlari kembali dengan cepat. Ia melihat tuannya masih berdiri di ujung gang ketika ia sampai di pintu toko kue, jadi ia melambaikan tangan dengan penuh semangat untuk mengucapkan selamat tinggal dan baru masuk ke dalam toko dengan angkuh setelah melihat tuannya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Ia mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi ke udara, tersenyum pada si Rou yang berdiri di belakang konter dan bertanya, "Kakak si Rou, bisakah kau memberitahu harta karun apa ini?" Si Rou menatap ekspresi riang gadis kecil berkulit sawo matang itu, tidak tahu apa yang sedang direncanakannya kali ini. Dia menggelengkan kepala dan menjawab, "Maafkan kurangnya kemampuan penilaian saya, tapi saya tidak tahu apa itu." Pei Qian tampak merasa kasihan pada si Rou sambil menghela napas dan berkata, "Kakak si Rou, kau benar-benar tidak tahu. Ini hanya sebatang kayu." Si Rou tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia yakin bahwa Pei Qian pasti akan memberikan penjelasan lain jika dia menjawab bahwa itu adalah sebuah tongkat. Di ujung gang kecil itu, Chen Ping'an terus berjalan maju setelah Pei Qian menghilang ke dalam toko kue. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Beberapa tahun lalu, di gang kecil lainnya, juga ada seorang pria yang berjalan bersama seorang anak kecil. Namun, dibandingkan dengan hubungan guru dan muridnya dengan Pei Qian, belum ada ikatan apapun antara pria itu dan anak kecil tersebut. Saat itu, hanya ada hujan di gang tersebut. Chen Ping'an menatap gang kecil itu begitu saja, seolah-olah memperhatikan dua orang yang tadi berjalan perlahan ke arahnya. Chen Ping'an memiliki hati yang murni bukan berarti menjadi naif dan menyederhanakan dunia yang rumit. Sebaliknya, itu berarti gigih menjadi orang baik bahkan setelah mempelajari banyak hal tentang dunia, hubungan antar manusia, aturan, dan prinsip. Bahkan setelah mengalami banyak hal dan tiba-tiba merasa bahwa orang baik tampaknya tidak menikmati nasib baik, kamu tetap diam-diam mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu bersedia menanggung kesulitan ini. Terlepas dari seberapa banyak keberuntungan yang dinikmati orang jahat, mereka tetaplah orang jahat dan tindakan mereka tetap salah. Apakah kamu bisa memahami ini? Saya mengerti, Tuan Qi. Apakah Anda mampu menindaklanjutinya? Aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa melakukannya sekarang. Tidak apa-apa, kamu bisa melakukannya perlahan-lahan. Saat ini, Chen Ping'an, yang mengenakan jubah biru langit, tiba-tiba berkata, "Aku sudah bergerak sangat lambat melampaui ranah prinsip, jadi aku tidak bisa melangkah lebih lambat dari ini." Chen Ping'an memejamkan matanya. Di kuil pertapa yang terletak di samping makam abadi di prefektur mata air naga kekaisaran Liraya, patung suci itu mulai berguncang. Tidak hanya itu, tetapi banyak patung bodhisattva dan pejabat surgawi di makam abadi itu juga mulai bergoyang maju mundur. Semua dewa penjaga pintu bela diri yang terpampang di pintu-pintu rumah di prefektur Dragon Spring mulai bersinar keemasan. Patung suci menjulang tinggi yang diabadikan di kuil pertapa di kota kecil itu tampak berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan mencegah tubuh ilahinya meninggalkan patung untuk bersujud kepada orang tertentu. Ini tidak sesuai dengan etika. Ini tidak sesuai dengan hatinya. Namun, aliran keberuntungan bela diri yang terkonsentrasi mengalir melalui kuil bijak bela diri seperti air terjun, meresap ke seluruh kuil seperti kabut. Sementara itu, berbagai hal aneh juga terjadi pada patung-patung suci di kuil cendekiawan yang terletak di dekat Gunung Porselen. Jika para bijak bela diri di prefektur mata air naga merasa tercengang dan marah, maka para bijak cendekiawan merasa terkejut dan bingung. Hampir pada waktu yang bersamaan, seseorang meninggalkan puncak Gunung Cloud Drape, dan seseorang meninggalkan sebuah ruangan lalu berjalan menuju pagar pembatas di Gunung Downtrodden. Weibo seketika muncul di samping lelaki tua tanpa alas kaki itu.
Weibo juga sedikit bingung saat bertanya dengan suara pelan, ini. Cui Cheng memasang ekspresi tegas dan menjawab, ini hanyalah seorang seniman bela diri murni yang berhasil menembus ke tingkat kelima. Ini masalah kecil yang tidak perlu disebutkan. Weibo merasa sedikit jengkel. Cui Cheng, seniman bela diri tingkat ke-10, setidaknya bisa menahan senyum yang tersungging di sudut mulutnya, kan? Ekspresi Cui Cheng tiba-tiba menjadi serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, anak muda, jangan takut membuat keributan, terlepas dari apakah kau seorang seniman bela diri atau kultivator pedang. Kau harus memiliki kepercayaan diri dan ketenangan untuk mencapai ini apapun caranya, bukan? Weibo merasa sedikit sakit kepala. Cui Cheng mengerutkan kening dan berkata, kenapa kau melamun? Cepat bantu sembunyikan auranya. Weibo buru-buru menjulurkan lengan bajunya dan mulai menyalurkan keberuntungan dari gunung dan sungai. Cui Cheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil memukul-mukul telapak tangannya ke pagar. Weibo juga mendengar gumaman di ujung gang menunggang naga, dan ini membuatnya terbewilderet dan terdiam. Apakah ini masih Chen Pingan yang dia kenal? Di ujung gang kecil itu, pedang abadi, pedang di punggung Chen Pingan, telah keluar dari sarungnya dengan sendirinya, ujungnya menyentuh tanah seolah-olah berdiri tegak di samping Chen Pingan. Setelah membuka matanya, Chen Pingan meletakkan tangannya di gagang pedang, lalu menatap ke kejauhan dan berkata dengan senyum tipis, terserah padaku apakah aku menginginkan keberuntungan bela diri ini atau tidak, jadi tentu saja tidak dapat diterima jika keberuntungan itu tidak datang. Dengan satu pikiran, Chen Pingan memanggil kembali pedang abadi ke sarungnya. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, di dekat makam abadi, cahaya putih terang setebal lubang sumur muncul dari kuil pertapa dan melesat menuju Chen Pingan. Selama proses ini, beberapa sinar cahaya tipis lainnya muncul dari area lain dan menyatu di langit. Di ujung gang, Chen Pingan memutuskan untuk maju daripada mundur, dan dia perlahan berjalan kembali ke gang menunggang naga dan menggunakan satu tangan untuk menangkap kolom cahaya putih terang yang tebal itu, menyerap semua yang datang kepadanya. Pada akhirnya, Chen Pingan menggosokkan kedua tangannya dan membentuk permata naga banjir yang bercahaya. Ketika permata yang terang dan jernih itu terbentuk, Chen Pingan telah sampai di pintu masuk toko kue. Seolah ditekan oleh kekuatan ilahi, Shiro berjongkok di lantai dan gemetar. Sementara itu, hanya Pei Qian yang berdiri dengan linglung di dalam toko, merasa benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Chen Pingan berjalan masuk sambil memegang permata yang berkilauan dan berputar perlahan di telapak tangannya saat berjalan di depan Pei Qian. Kemudian dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, ini, ambillah. Pei Qian mengulurkan kedua tangannya. Matanya bersinar seterang matahari dan bulan yang bersaing memperebutkan kemuliaan di negeri-negeri yang diberkahi dan alam-alam mistis. Permata yang terbentuk dari keberuntungan bela diri itu lenyap dalam sekejap begitu Chen Pingan meletakkannya di tangan Pei Qian. Langit dan bumi kembali terdiam. Pei Qian tiba-tiba bersendawa, tampak linglung sambil bertanya, "Guru, apa itu tadi?" "Salah satu prinsip gurumu," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Pei Qian menyeka mulutnya dan menepuk perutnya, tersenyum cerah sambil berkata, "Itu enak sekali, Guru." "Ada lagi." Chen Pingan kembali membungkuk, meraih telinga Pei Qian dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu?" Pei Qian tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, tidak masalah meskipun tidak ada lagi." Chen Pingan baru saja akan berbicara, namun tiba-tiba ia merasa seperti ditarik oleh seseorang. Ia segera menghilang dari toko kue, muncul di bangunan bambu di gunung tertindas tempat ia melihat Cui Chen dan Weibo berdiri di depannya. Weibo tersenyum dan menangkupkan tinjunya, sambil berkata, "Selamat atas banyak hal." "Lumayanlah," kata Cui Chen tanpa ekspresi. Chen Pingan merasa sedikit lebih tenang. Dari kelihatannya, dia memang bisa berangkat ke negara pakaian berwarna-warni dan negara penyiram air sekarang. Jika dia datang sekarang, dia akan tepat waktu untuk menyantap tumis babi dengan rebung buatan nenek tua itu dan mengajak senior Song untuk menikmati hotpot bersama. Namun, Chen Pingan tidak bisa merasakan kebahagiaannya lama sebelum Cui Chen berbalik dan berjalan masuk ke dalam bangunan bambu, sambil berkata, "Masuklah, dan aku akan menunjukkan kepadamu, seorang Grandmaster tingkat 6, pemandangan tingkat 10. Setelah itu, kamu bisa mengobati lukamu dan berangkat kapanpun kamu mampu bangun dari tempat tidur dan berjalan lagi." Weibo lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ia meninggalkan Chen Pingan, yang merasakan kesedihan mendalam yang menyayat hatinya. Sebenarnya, Pei Qian sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tuannya secara misterius kembali sebelum kemudian pergi lagi secara misterius. Dia menyilangkan tangannya di belakang punggung dan berjalan ke meja kasir, menatap hantu perempuan yang masih berjongkok di sana dengan tangan melingkari kepalanya. Pei Qian melompat ke bangku kecil, dan karena merasa sedikit bosan, dia mengambil jimat kertas kuning dari lengan bajunya dan menempelkannya di dahinya. Kemudian dia menatap si Rou lagi dan berkomentar, dasar penakut.